Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas saham-saham yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp supaya kita analisakan saham-sahamnya. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman yang menonton video ini, bagi teman-teman yang ingin join dan bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman itu akan langsung berkomunikasi dengan saya, dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, benefit yang akan teman-teman dapatkan adalah nanti kita akan masukkan ke dalam dua grup, yang dimana dua grup ini bisa menjadi tempat atau juga wadah supaya teman-teman itu mendapatkan sebuah informasi yang up to date, dan juga mendapatkan sebuah teman atau ekosistem yang lebih positif. Jadi grup pertama ini adalah grup untuk kita bisa saling mendapatkan informasi. Nah, grup satu ini adalah grup satu arah. Jadi grup ini hanya saya aja yang bisa men-sharing-kan segala macam informasi. Seperti yang teman-teman lihat, saya sini sering mengupdate entah itu berita yang penting atau juga saham-saham yang berpotensi dan teman-teman bisa simpan di dalam portofolio gitu. Jadi saya biasanya selalu update di grup satu arah ini. Dan ini ada grup dua arah. Jadi grup dua arah ini adalah tempat untuk kita bisa saling chatting, tempat kita bisa saling sharing, tempat kita bisa saling konsultasi. Dan biasanya di sini saya sering membantu teman-teman yang apabila ingin coba kita ingin bantu analisakan saham-sahamnya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin mendapatkan fasilitas grupnya secara free dan juga lifetime, cukup buka akun Mirai Aset Sekuritas Under kita, nanti teman-teman akan mendapatkan fasilitas yang saya tampilkan di video ini. Oke, nah, kita forecast terlebih dahulu untuk pergerakan indeks IHSG. Jadi, pergerakan indeks IHSG kita di perdagangan hari ini ditutup menguat plus 0,60% di level harga 7.373. Kalau kita lihat, dia berada di area level resistennya yang kita tandakan ini, teman-teman. Nah, untuk IHSG, dia ada key level di 7.400. Ini adalah key level yang dimana kalau seandainya dia break, dia akan kejar level 7.800, yaitu kejar area channel trend line-nya. Nah, sekarang pertanyaannya ketika dia break resisten, apakah teman-teman mempunyai saham-saham yang sejalan dengan pergerakan indeks IHSG? Itu pertanyaannya. Karena jangan sampai nanti pergerakan indeks IHSG kita rally di tahun 2024, tapi portofolio kita stagnan, bahkan cenderung menurun. Itu yang perlu kita evaluasi. Berarti ada sesuatu hal yang salah yang kita masukkan di dalam portofolio kita. Jadi, kalau seandainya teman-teman ingin memanage portofolionya dengan lebih optimal, teman-teman boleh nanti join sama kita akan bantu bagaimana caranya memanage portofolio teman-teman tuh supaya lebih optimal lagi. Nah, kita langsung saja supaya tidak berlama-lama, karena ada 10 saham yang akan kita bahas di video ini. Yang pertama itu ada Smil. Jadi Smil itu kalau kita perhatikan, kita pernah update ya, bahkan kita pernah katakan saham Smil ini sangat menarik ketika harganya break di area ini, teman-teman. Dia pernah break dan kita rekomendasikan pada saat itu. Nah, ini kalau kita lihat secara channel, dia udah berada di dalam tren yang positif ya. Kita perhatikan di sini, dia udah impulsif, harga sudah penetrate ke atas, dan ya kita perhatikan harganya sudah sangat signifikan naiknya. Dia mempunyai kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan kalau kita lihat di sini, resisten-resistennya sudah pada ditembus gitu. Nah, sekarang kalau teman-teman tanya apakah masih bisa entry di saham Smil? Sebenarnya kalau kita mau entry ini cukup riskan. Kenapa? Karena kita berarti mengejar pergerakan harganya, teman-teman. Berarti kita coba mengejar kereta yang sudah jalan. Nah, apakah salah mengejar kereta yang sudah jalan? Sebenarnya bisa salah, bisa tidak. Salahnya di mana? Ketika teman-teman kejar, tapi tidak menjalankannya dengan stop loss. Ketika teman-teman kejar, tapi teman-teman tidak tahu membatasi sebuah resiko. Nah, di mana tidak salahnya ketika kita mengejar pergerakan harga? Ketika teman-teman tahu batasannya. Misalnya, harga SMIL sekarang close di level harga 177. Ketika teman-teman lihat dari structure market-nya ini, kita menemukan ada level support di level harga 170. Kalau seandainya teman-teman mau kejar harga SMIL, perhatikan level 170. Kalau seandainya dia turun di bawah 170, berarti ada potensi dia akan mengalami penurunan kembali. Nah, berarti ada potensi dia mengalami penurunan kembali. Oleh karena itu, mau tidak mau, teman-teman wajib mengambil langkah lakukan pembatasan risiko. Itu adalah langkah bijak ketika teman-teman ingin coba kejar harga. Tapi kalau seandainya teman-teman tipe orang yang lebih konservatif, saya sarankan jangan kejar harganya gitu. Nah, sekarang kalau teman-teman tanya, Smil ini ada potensi kemana? Ya,
Kalau kita lihat ini ada resistance selanjutnya. Nah, ini ada resistance selanjutnya di 230 gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman tanya sama saya, ya kita sih lebih berharap ada sebuah pergerakan yang lebih positif. Misalnya dia terjadi sebuah correction yang lebih sehat, itu jauh lebih pas untuk teman-teman masuk. Tapi kalau seandainya teman-teman inginkan dia coba punya harapan harga naik lagi, yang penting perhatikan aja level 170. Kalau seandainya dia turun turun di bawah 170, ya udah teman-teman jangan coba-coba untuk tidak lakukan pembatasan resiko terlebih dahulu. Overall, structure marketnya bagus, trennya bagus, tapi kalau mau entry posisinya yang kurang tepat gitu. Posisinya kurang tepat karena berarti kita kejar harga. Kalau teman-teman kejar harga, jalankan dengan stop loss, batasi resikonya ketika harga turun di bawah 170. Oke, itu untuk SMIL. Selanjutnya Medco. Untuk Medco di sini kita lihat pergerakan harga kena sentuh area channel trendline ya. Dia mempunyai peak di 410. Jadi wajar aja ketika terjadi sebuah correction di saham Medco gitu. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana struktur Medco di kemudian harinya. Kalau kita lihat sebenarnya pergerakan ini justru masih berada di dalam pergerakan yang positif, teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya, kita update pergerakannya. Dia sangat aktif dengan channelnya. Kalau kita lihat di sini, dia kena channel, dia terjadi correction, dia kena channel, terjadi sebuah correction. Nah, sekarang kemungkinan besar dia akan kejar channelnya. Ketika dia kejar channelnya, itu teman-teman bisa entry ketika teman-teman yang sudah punya barang sorry, ketika teman-teman yang sudah tidak punya barang, yang sudah take profit, teman-teman tinggal tunggu manfaatkan momentumnya ketika terjadi sebuah penurunannya lagi gitu. Nah, sekarang kalau seandainya kita lihat area base price-nya itu kita perhatikan ada minimal di area 1.200 sampai 12.50 teman-teman. Jadi kalau seandainya mau entry, kita tunggu terjadi correction lagi di area 1.250 sampai 1.200. Ini adalah area yang tepat untuk teman-teman bisa tangkap saham Medco lagi. Nah, take profit-nya kita bisa naikkan lagi. Sekarang kita lakukan adjustment, kurang lebih ya teman-teman bisa optimis mungkin di 1.500 gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa ambil optimismenya itu di 1.500. Apalagi kita tahu ya, bahkan OPEC sendiri mereka memangkas eh, supply dari minyak mereka, jadi untuk menjaga kestabilan harga minyak dunia gitu. Jadi teman-teman saya rasa untuk saham Medco ini masih sangat layak untuk teman-teman pertimbangkan. Sekarang tinggal tunggu terjadi penetrate dulu harga ke bawah. Ketika terjadi sebuah penetrasi, itu teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk entry di saham Medco. Overall, ini salah satu saham yang masih layak untuk teman-teman simpan di dalam portofolio. Tinggal perhatikan di mana posisi entry kita yang tepat untuk masuk lagi di saham Medco. Oke, jadi untuk posisi entry perhatikan untuk saat ini sebelum kita akan update di kemudian hari, area entry kita saat ini ada di 1.200 sampai 12.50. Kalau seandainya dia tidak sampai di area yang kita tandakan, nanti kita akan kembali lakukan adjustment atau penyesuaian. Oke, itu untuk Medco. Selanjutnya PTRO. PTRO ini salah satu saham yang sudah diakuisisi oleh Cuan ya. Jadi saham Cuan itu adalah saham yang dimiliki oleh Bapak Prajogo Pangestu. Kalau kita perhatikan, harga terjaga di atas area ini. Kita lihat ada level berapa nih? Dia terjaga di level harga 4.200, 4.420. Nah, kita ambil level di situ. Jadi harga terjaga di 4.420. Kalau kita perhatikan sih sebenarnya ini harga sudah terkonsolidasi nih. Nah, kita perhatikan di sini harga sudah terkonsolidasi. Nah, ini sekarang harga masih berada di area-area dekat area supportnya nih. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi, saya rasa sih cukup menarik ya. Yang penting perhatikan kalau seandainya harga turun di bawah 4420 secara teknikal, ya udah kita mau nggak mau wajib exit dulu nih. Kalau seandainya harga turun di bawah 4420. Nah, untuk take profit mungkin teman-teman bisa kejar area 5.000 berapa ya? Kita ambil dulu. Area terdekat saya rasa di 5.400 lah, ini area terdekat yang bisa teman-teman manfaatkan. Paling jauh ini ada di 6.000. Oke, jadi untuk PTRO mungkin teman-teman bisa pertimbangkan, yang penting lihat pembatasan resiko kita. Kalau harga turun di bawah 4.420, ya udah kita wajib exit dulu di saham PTRO. Selanjutnya Telkom. Telkom juga kemarin kita masukkan di dalam rekomendasi ya, karena di sini terjadi sebuah pantulan harga di area support level. Kita lihat di sini terjadi sebuah pantulan harga. Jadi kemarin kita di live IG kita rekomendasikan saham Telkom dan cut loss-nya sendiri
low risk, jadi risikonya cukup kecil di bawah 3850. Kalau seandainya teman-teman mau entry, ini masih oke karena risikonya kecil. Apabila dia turun di bawah 3850, ya udah kita exit terlebih dahulu. Kalau seandainya teman-teman mau simpan ini saham, ini cukup menarik karena secara flow saya udah cek kemarin, ini flow-nya cukup bagus masuk di saham Telkom. Oleh karena itu ketika terjadi sebuah penurunan seperti ini, teman-teman sudah bisa lakukan namanya akumulasi. Ini cukup menarik di dalam time frame yang lebih panjang. Mungkin dalam time frame 6 bulan sampai 1 tahun, ini saham menarik untuk teman-teman bisa simpan di dalam portofolio. Jadi ketika mengalami sebuah penurunan, teman-teman bisa lakukan pembelian salah satunya di area 3850 sampai 3900. Ini area pertama yang bisa teman-teman manfaatkan. Kalau seandainya dia turun di bawah 3850, nanti kita lakukan update lagi untuk saham Telkom. Untuk saat ini sementara area sekarang adalah area yang bagus untuk teman-teman bisa manfaatkan entry di saham Telkom. Oke, selanjutnya Mandiri. Mandiri ini tadi udah RUPS, kita udah pernah forecast dari bawah, harga udah kena take profit kita bahkan sampai area channel yang ketiga ya. Kita hapus dulu gambarnya, kita lakukan reanalisa untuk saham Mandiri. Nah, Mandiri kemarin kita di live IG kita rekomendasikan buy lagi. Kenapa? Karena kita perhatikan di sini harga terjaga di atas 6.950. Nah, kalau kita perhatikan dia terakhir membuat level harga 6.950 ini ada di sini sejak 26 Februari, teman-teman. Jadi harganya kalau kita perhatikan terjaga di atas 6.950, kita bisa mengasumsikan bahwa ada buyer yang standby di area 6.950 sehingga harga tidak turun di bawah area tersebut. Oleh karena itu, saya rasa ini saham masih ada potensi untuk mengalami kenaikan. Apalagi kita tahu ya, tadi dia RUPS, dia akan membagikan dividen. Kalau kita perhatikan tadi total dividen yang akan dia bagikan itu sebesar 354 per lembar saham dengan yield 5%, teman-teman. Jadi saya rasa ini cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan gitu. Nah, untuk take profit mungkin kita bisa ambil terdekat TP1 di 7.400 ya. Itu adalah take profit pertama kita. Kalau dia break berarti dia akan membuat all time high baru. Sekarang kalau all time high barunya di mana? Nah, kita lihat dari channel ya. Kita ambil weekly-nya dulu. Kita coba update dari weekly-nya supaya kita lihat dulu kemana harganya akan bergerak dari channel trend line-nya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat channel 3-nya dia udah kena ya. Nah, ini kalau kita lihat channel 3-nya dia udah kena nih. Nah, kita coba reanalisa dulu ya. Nah, dia udah kena channel 3-nya nih, teman-teman. Jadi, nanti kita akan update di TP3-nya itu, sorry, TP2-nya itu ada di mana. Kalau teman-teman mau, ya mungkin teman-teman bisa pakai Fibonacci. Kita coba ambil pakai Fibonacci ya. Kita ambil dari ini aja. Kita ambil dari low terdekat, kita ambil seperti ini. Nah, selanjutnya target terdekat itu ada di 7.900, teman-teman. Jadi perhatikan take profit satu kita itu ada di resisten terdekat di 7.400. Nah, kalau seandainya dia break, berarti dia mau all time high, kemungkinan besar target selanjutnya ada di 7.925. Kalau seandainya 7.925 dia jebol, target selanjutnya itu ada di 8.950, selanjutnya dia tuh jauh ya, kita lihat dulu. Di 3. Nah, selanjutnya di 9975. Jadi ini adalah 3 target yang kemungkinan besar dia bisa capai kalau seandainya dia break 7.400. Itu pun nanti kita akan lakukan selalu penyesuaian secara technical analysis karena kita tahu technical analysis ini kita wajib melakukan penyesuaian, teman-teman, sejalan dengan waktu karena structure baru selalu terbentuk. Ketika structure baru terbentuk, kita wajib melakukan namanya penyesuaian ketika strukturnya terbentuk. Oke? Jadi untuk mandiri saya rasa cukup menarik kalau seandainya teman-teman ingin perhatikan trading, batasi resiko di bawah 6.950, take profit di 7.400, selanjutnya di 7.900. Selanjutnya LPPF. Nah, untuk LPPF ini kita lihat ya, saya hapus dulu gambarnya. Sekarang trennya ini berada di dalam tren strong bearish, kita perhatikan dan kemarin saya baca laporan keuangannya juga kalau saya tidak salah ya, kalau saya tidak salah laporan keuangannya itu kurang memuaskan ya, kurang memuaskan walaupun di sini ada support, tapi saya rasa sih untuk sekarang LPPF kita skip dulu.
walaupun di sini ada support. Nah, kalau kita lihat ini ada support, tapi secara trennya dia bearish, berarti kan secara behavior dia selalu jebol support-supportnya, teman-teman. Dia selalu jebol support-supportnya. Oleh karena itu, ya udah kita untuk LPPF kita nggak usah mengambil terlalu banyak eh, analisa karena kita perhatikan satu trennya dia bearish dan secara laporan keuangannya juga kurang memuaskan, jadi kita lebih baik skip dulu ini saham sampai mungkin structure barunya terbentuk atau ada lagi namanya akumulasi. Itu jauh lebih pas, baru kita bisa pertimbangkan entry di saham LPPF ini. Kalau sekarang sih bagi saya pribadi, kita coba skip dulu aja saham ini secara technical analisisnya. Selanjutnya kita lihat VKTR, ini saham yang cukup ramai diperdagangkan ya. Kita lihat di sini, ini adalah salah satu saham yang cukup ramai diperdagangkan di beberapa waktu ini karena kita tahu VKTR ini salah satu saham yaitu bergerak di bidang transportasi bus dan busnya itu dari BYD. Teman-teman perhatikan busnya itu mereka ambil suppliernya itu dari BYD. Nah, ini ada support 150. Jadi VKTR selagi di atas 150 dia masih ada potensi up. Teman-teman cukup perhatikan. Nah, untuk VKTR sahamnya ini bisa untuk teman-teman lakukan fast trade ya. Ini saham bisa untuk teman-teman lakukan fast trade dan sekarang yang penting perhatikan harga tidak boleh turun di bawah 150. Kalau seandainya harganya turun di bawah 150, ya berarti dia akan membuat new low baru. Ketika pergerakan harga membuat new low baru, dia ada potensi terus mengalami sebuah penurunan. Oleh karena itu kita skip gitu. Selagi dia di atas 150, teman-teman bisa coba fast trade di saham ini. Kalau seandainya besok dia koreksi lagi, misalnya besok dia koreksi lagi, ya let's say kita katakan kena area 155 atau area 158, itu teman-teman bisa pertimbangkan. Yang penting selagi harga di atas 150. Kalau besok teman-teman ingin coba fast trade, boleh perhatikan ini saham gitu. Oke. Jadi untuk VKTR mungkin itu aja. Perhatikan levelnya itu 150 adalah area yang dia tidak boleh jebol. Selanjutnya BRPT. Nah, BRPT ini masuk ke dalam rekomendasi saham mingguan kita ya. Perhatikan ini adalah salah satu saham rekomendasi mingguan kita. Jadi di sini harganya dia masih berada di level harga 1020. Kalau seandainya teman-teman sudah punya barang, jalankan tetap plannya masih sama dengan rekomendasi saham mingguan kita. Target kita itu terdekat ada di 1150. Kalau seandainya dia break, dia ada potensi kejar area 1320. Ini adalah area yang kemungkinan besar dia bisa kejar kalau seandainya dia break di atas 1150. Jadi untuk BRPT mungkin plannya masih sama. Kita belum ada lakukan adjustment atau penyesuaian karena secara structure market juga dia masih sama dengan plan kita. Jadi kita belum ada melakukan perubahan di saham BRPT ini. Jadi masih menarik. Selagi harga di atas 945, saham ini masih menarik untuk teman-teman perhatikan. Kalau seandainya dia turun di bawah 945, ya udah kita wajib exit dulu di saham BRPT. Tapi kalau kita lihat sih cukup besar potensi dia kejar area yang kita tandakan, yaitu di level harga 1150. Oke, itu untuk BRPT. Selanjutnya kita lihat TINS. Ini TINS tadi saya lihat di perdagangan hari ini sangat menarik ya, cukup menarik karena di sini kita lihat ini ada support terdekat, ada resisten terdekat dia break dengan candlestick Maribozu ya. Kita perhatikan di sini dan sejak tanggal berapa nih kita lihat dulu. Nah, sejak tanggal 7 Februari udah sebulan dia tidak membuat lower low lagi. Kita perhatikan ini terjadi gap down ya. Kita perhatikan dia opennya itu di 520 tapi langsung naik ke atas di up dengan cukup impulsif. Nah, kita lihat di sini ini ada potensi divergent ya. Ini ada potensi divergent jadi ini cukup menarik untuk teman-teman perhatikan nih. Ini TINS kalau kita perhatikan dia ada potensi menguat setidaknya kejar level harga 650. Nah, ini dia ada potensi kejar level harga 650. Nah, ini ada potensi dia kejar level area 650. Kalau seandainya dia break atas ini, di atas resisten, dia resisten ada di 665 sampai 680 ya. Nah, ini key levelnya. Kita ambil asumsi ini key level. Kalau seandainya dia break 680, ada potensi dia reversal nih. Ini jadi saya rasa untuk TINS, teman-teman bisa masukkan ke dalam watchlist. Karena secara tren memang dia masih berada di dalam tren bearish, tapi udah 1 bulan dia tidak membuat lower low. Berarti ada potensi dia untuk mengalami penguatan. Atau juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penurunannya juga sudah mulai
cukup terbatas. Oleh karena itu, ketika penurunan sudah mulai terbatas, berarti distribusi juga sudah mulai terbatas, dan kemungkinan besar ada potensi harga mengalami penguatan, entah itu dalam jangka pendek atau dalam jangka menengah atau panjangnya. Oke, jadi untuk TINS cukup menarik untuk teman-teman perhatikan karena ini ada potensi untuk up sampai 680. Selanjutnya JPFA, ini saham terakhir yang akan kita bahas di video ini. Ini JPFA sangat menarik ya sebenarnya, teman-teman perhatikan secara channel, dia break dari channel trendline, dia mampu impulsif ke atas, ini menjadi area bottoming dia. Nah, sekarang ini menjadi sebuah konfirmasi bahwa ini adalah key level penting. Jadi, ini sebenarnya kalau teman-teman tanya sama saya, ini masih sangat layak untuk teman-teman entry. Jujur aja saya katakan begitu, karena ini secara ratio-nya jadi sangat terlihat, teman-teman. Jadi cut loss, let's say kita katakan di 1140, jadi ada sebesar 5% untuk potensial resiko cut loss kita. Take profit, mungkin teman-teman bisa letak minimal di 1.300 adalah take profit pertama, take profit kedua, teman-teman mungkin bisa letak langsung di, sebentar kita lihat, ada di 1360. Nah, ini adalah take profit keduanya. Nah, ini adalah take profit kedua kita di 1360. Take profit pertama, teman-teman bisa letak di 1.300. Jadi ada potensial gain yang bisa teman-teman dapatkan 8% dan 13%. Ini sih masih cukup menarik ya, apalagi kita tahu ayam boiler harganya sudah naik, harga pakannya itu jagung sudah mengalami penurunan kurang lebih 23% tadi saya coba cek. Jadi untuk saham-saham konsumer ini cukup menarik, apalagi tahu kita ya program Prabowo tentang makan siang itu saham ayaman ini cukup diuntungkan. Jadi ada sentimen positif juga untuk mendukung pergerakan harga saham JPFA mengalami penguatan, entah itu JPFA atau juga CEPIN. Nah, kalau kita perhatikan penguatannya ini teman-teman, penguatannya ini dibarengi dengan volume juga nih. Jadi saya rasa ini cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan atau juga perhatikan masuk di dalam watchlist teman-teman semua. Oke, mungkin ini aja 10 saham yang kita bisa bahas di video ini. Semoga saham-saham yang kita bahas di video ini bisa menjadi sebuah insight dan juga bisa menjadi sebuah manfaat untuk pertumbuhan portofolio teman-teman semua. Kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman yang ingin join di grup WhatsApp kita trading bersama Mirai Aset, teman-teman boleh join. Nanti syaratnya saya sertakan di deskripsi dan teman-teman boleh baca. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.